Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raudatul Hikmah Ana min Fasli Jim. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hal jumlah. Baiklah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu hal. Hal ialah wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minal hayati imma minal fa'il au minal maf'ul. Nah, hal itu ialah isim yang mansub al-mufassiru yang menafsirkan liman bahama dari suatu yang belum jelas, minal hayati dari suatu keadaan, imma minal fa'il dari suatu fa'il, atau minal maf'ul atau dari suatu maf'ul. Nah, hal ini terbagi menjadi dua, yaitu hal mufrad dan hal ghairu mufrad. Nah, hal mufrad ini ialah hal yang tidak terbentuk jumlah atau syibhul jumlah, seperti kata yang kita bahas sebelumnya. Ia terbatas seperti isim mufrad, jamak, dan isim musanna dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah ghairu mufrad. Yang kita bahas kali ini ialah pembagian hal yang berbentuk jumlah pada ghairu mufrad. Baiklah, pada hal jumlah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kita tahu pada jumlah ismiyah itu adanya mubtada dan khabar. Baiklah, langsung saja kita ke contoh seperti Ja'a Khalidun wa huwa yabki. Nah, Ja'a Khalidun wa huwa yabki, telah datang si Khalid dan dia menangis. Ja'a di sini sebagai fi'il, Khalidun sebagai fa'il, dan wa huwa yabki ini merupakan jumlah ismiyah, yaitu huwa ini sebagai mubtada dan yabki sebagai khabar. Nah, wa huwa yabki ini kedudukannya sebagai hal. Kenapa? Karena ini menjelaskan keadaan si Khalid. Bagaimana keadaan si Khalid datang? Khalid datang dalam keadaan menangis. Maka itu dia disebut sebagai hal jumlah ismiyah. Nah, si Khalid ini sebagai syibhul hal. Perlu kita ketahui dulu syarat syibhul hal itu ada 4. Yang pertama, dia itu isim ma'rifah. Nah, di sini apakah dia memenuhi syarat syibhul hal? Yang pertama kan isim ma'rifah. Khalid ini ialah isim ma'rifah. Yang kedua, ba'dahu jumlah. Setelah syibhul hal, dia harus suatu jumlah, yaitu ini tadi merupakan jumlah ismiyah. Yang ketiga adalah syaratnya adalah wujudul arabin, yaitu pengikat baik berbentuk waw ataupun domir. Nah, di sini ada dua, yaitu ada waw dan ada domir, boleh keduanya. Yang keempat adalah ijabatu so'alu kaifa, yaitu menjawab pertanyaan. Kan di sini dia menjelaskan keadaan si Khalid datang dalam keadaan menangis. Itu merupakan ijabatu so'alu kaifa. Nah, ini dalam kalimat ini sudah memenuhi syarat syibhul hal. Kedua dari ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id wa'adna Musa arba'ina laila summa ittaqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Artinya, dan ketika kami berjanji kepada Musa memberikan kitab Taurat sesudah 40 malam, lalu kalian menjadikan anak sapi sesembahan sepeninggalnya, dan kalian berada dalam kondisi sebagai orang-orang yang zalim. Nah, kata antum zalimun ini merupakan susunan jumlah ismiyah, di mana di situ juga sebagai jumlah hal. Jumlah kata wa antum zalimun ini secara keseluruhan menjelaskan keadaan pada kata antum, pada damir antum, pada ittaqadtum. Nah, kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nah, yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan berada dalam kondisi orang-orang yang zalim. Nah, inilah kenapa dia disebut dengan hal jumlah. Ya. Oke, selanjutnya jumlah fi'liyah. Contohnya, ra'aitu Khalidan yadribu at-tifla. Nah, di sini yadribu fi'il plus fa'il.
fa'ilnya yaitu mustatir, yaitu huwa. Nah, artinya saya melihat Khalid, dia memukul anak laki-laki. Nah, ini semua menjelaskan keadaan si Khalid ketika saya melihat Khalid sedang memukul anak kecil. Nah, contoh kedua kita ambil dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Nah, dan tatkala kami menyelamatkan kepada kalian, yaitu Nabi Musa dan pengikutnya dari Fir'aun, padahal mereka menimpakan kepada kalian kepada keburukan azab. Nah, yasumunakum di sini merupakan jumlah fi'liyah, yang mana merupakan hal dari kata ali Fir'aun. Ali Fir'aun yang mereka akan menimpakan azab-azab yang pedih kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, itu merupakan hal dalam jumlah fi'liyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, itu tadi penjelasan